Kalian mau kerja di Swiss? Di video ini kita akan bahas lebih jelas lagi gimana dapat kerjaan di Swiss. Let's get started! Aku sebagai orang Swiss dan udah kerja 10 tahun lebih di Swiss mau share ilmunya ke kalian. Soalnya metode yang aku mau kasih tahu di video ini, kita sudah berhasil sama adik ipar aku teman-teman. So dia dari Indo ke sini sama metode ini. Main goal atau tujuan utama dari metode ini adalah agar kalian bisa sesegera mungkin datang ke negara Eropa. Dalam kasus ini khususnya adalah negara Jerman, karena negara Jerman adalah negara yang paling gampang untuk dikunjungi. Karena setelah kalian berada di Eropa, kalian bisa lebih gampang lagi untuk bisa masuk ke dalam negara Swiss. Jadi aksesnya tuh lebih gampang. Dan step pertama adalah au pair. Tapi step ini hanya untuk kalian yang berusia 17 sampai 25 tahun teman-teman. Kalau kalian lebih tua daripada 25 tahun, kalian langsung bisa skip ke step kedua. Kenapa program ini paling gampang? Karena di program ini kalian tidak memerlukan degree atau apapun atau pendidikan yang tinggi. Karena kalau kalian cuma lulusan SMA pun, kalian bisa ikut program ini. Kalau kalian nggak yakin au pair itu program apa, kita sudah pernah bikin video khusus au pair teman-teman. Kalian bisa klik di sini, ada di description di bawah. Jadi singkatnya program ini adalah program pertukaran budaya di mana kalian nanti akan tinggal di salah satu rumah host family, yaitu natif Jerman asli, dan kalian sana akan bertindak atau berlaku sebagai tambahan keluarga dan mengurus anak-anak dari family di sana, dan kalian bakal tinggal seperti dengan keluarga sendiri. Kalian dapat fasilitas layaknya kalian tinggal di rumah sendiri, jadi kalian punya kamar pribadi dan juga kalian dapat uang saku. Dan itu adalah cara yang tergampang buat kalian yang ingin sesegera mungkin datang ke negara Eropa. Dan cara yang paling gampang untuk belajar bahasa Jerman teman-teman, karena kalian harus bicara bahasa Jerman sama dia kan. Dan di program ini kalian juga dapat akses untuk sekolah buat B1 Jerman, minimal B1 atau B2 Jerman. Dan teman-teman, yang paling penting adalah kalian udah ada koneksi sama orang Jerman. Kalian harus yakin kalian beneran bondingnya sama guest family-nya strong, dan kalian juga lebih gampang dapat connection teman-teman di Jerman supaya entah kalian lebih gampang hidup di sini. Networking penting banget teman-teman ya. Step kedua, cari Ausbildung setelah au pair. Oke teman-teman, buat kalian yang tadi tidak bisa ikutan program au pair sebelumnya, jangan khawatir karena kalian bisa langsung apply via program Ausbildung untuk bisa ke Jerman. Program ini bisa untuk kalian siapa saja. So, tidak ada batasan umur buat Ausbildung teman-teman. Kenapa tadi kita suggest kalian ikut au pair dulu? Karena Ausbildung juga lebih gampang kalau kalian apply kalau kalian sudah berada di Jerman gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa apply jika kalian masih berada di Indonesia. Program ini adalah program magang. Jadi intinya kalian itu sekolah atau belajar sekaligus kerja. Jadi kayak paruh-paruh, setengah-setengah. Ya, setengah-setengah. Setengah-setengah, jadi kalian dimana kalian bisa belajar juga dapat uang gaji magang ya teman-teman. Dan Ausbildung itu banyak banget cabangnya. Jadi kayak jurusannya itu benar-benar kayak spesifik banget. Jadi kalian even mau jadi, misalkan even kalian mau jual roti aja nih, ada sekolahnya Ausbildungnya buat khusus jadi penjual roti. Benar-benar kayak spesifik banget di sini. Jadi jangan khawatir, ada banyak banget jurusan yang bisa kalian ambil di sini. Dan jurusan yang termudah untuk dapat kerjaan entah di Swiss adalah perawat. Itu bisa jadi perawat di rumah sakit, di panti jompo, dimanapun yang ada perawat. Soalnya di Swiss semua orang cari perawat. Dan kedua namanya retail atau bidang retail and pramuniaga teman-teman. So ada banyak banget perusahaan yang aja cari orang yang buat jualan atau apa. Oke, retail tuh gitu. Retail. Cabang yang ketiga adalah hotel-hotelan and travel and all about tourist teman-teman. So the tourist market di Swiss setelah corona booming. So, semua orang mau ke Swiss, perusahaan yang buat travel dan buat turis cari-cari orang yang mau kerja. Because reason, Swiss is cantik. Ya, siapa yang nggak mau ke Swiss? Iya. Bagi sekarang internet kan. Tapi di program ini persyaratan yang kalian harus siapin tuh lumayan lebih butuh effort teman-teman. Karena persyaratan yang utama itu adalah bahasa. Bahasa kalian harus bisa kuasai bahasa Jerman itu minimal tingkatan B2. Itu benar-benar kayak udah yang almost hampir lancar banget. Udah harus lancar banget. Karena tujuannya kalian di sini adalah langsung sekolah atau belajar dan juga bekerja. Jadi memang kalian harus banget sudah bisa bahasanya. Tapi itu mungkin kok teman-teman kalian beneran effortnya tinggi, kalau kalian semangat belajar Jerman,
pasti bisa, insya Allah. Dan sekali lagi, kenapa tadi kita suggest kalian ikut au pair? Karena di au pair kalian juga bisa belajar bahasa di sana. Jadi kalian sambil nunggu waktu untuk Ausbildung, kalian bisa juga udah di Jerman dulu sambil belajar bahasanya langsung. Oh ya teman-teman, ada beberapa bidang di perusahaan yang mengharuskan kalian terlebih dahulu mengikuti program FSJ atau bahasa Jermannya FSJ biasanya sebelum kalian melakukan Ausbildung. Volunteer magang gitu supaya perusahaannya udah bisa dapat picture dari kalian kayak gimana, kerjanya bagus atau enggak. Dan setelah kalian FSJ-nya lancar, kerjanya lancar di FSJ-nya, kalian akan diterima ke Ausbildung. Itu biasanya berlangsung selama 1 tahun programnya kan, yeah. FSJ ini. Dan ini benar-benar di sini kalian kayak full kerja dan kalian dapat uang gaji magang. Tapi setelah FSJ kalian itu cuma dapat sertifikat FSJ aja. Jadi kalian tetap harus butuh Ausbildung kalau kalian mau bekerja di Eropa khususnya. Kita akan bikin video khusus tentang Ausbildung teman-teman, so stay tuned and subscribe channel kita supaya kalian enggak ketinggalan video ini. Fakta-fakta yang paling penting dari Ausbildung adalah program Ausbildung adalah minimal 3-4 tahun teman-teman. Sama kayak kuliah ya? Iya, sama kayak kuliah. Dan kalian anggap menjadi orang magang atau management trainee gitu teman-teman. Di Europe pengalaman kerja jauh lebih bagus daripada kalian kuliah doang. So that's why di Swiss, especially di Swiss dan di Jerman, kalian lebih gampang dapat kerjaan dan lebih gampang dapat gaji bagus kalau setelah kalian udah ada pengalaman kerja kayak Ausbildung. Kalau dibanding orang yang kuliah doang dan orang yang Ausbildung, bakalan perusahaan terima orang Ausbildung lebih dahulu. Kenapa? Karena orang Ausbildung udah ada praktek. Dan kan di Ausbildung juga dapat ilmu dari sekolah juga kan, so setengah-setengah, so bakalan chance kalian paling tinggi kalau kalian Ausbildung. Setelah 3 atau 4 tahun kalian bakalan ada final exam, itu ya sangat susah, tapi kalian harus fokus, harus beneran semangat belajar dan kerja. Oh ya teman-teman, ada 2 final exam, 1 exam di sekolah dan 1 exam di kerjaan kantor praktek. Kalian harus semangat, dan sambil kalian bikin Ausbildung belajar buat sekolahnya, kalian juga harus bikin extra effort untuk belajar lebih lancar bahasa Jermannya. Aku saranin kalian belajar Jerman sampai ke C1 kalau enggak C2 teman-teman. Ada banyak banget German school pas malam hari untuk kalian habis kerja langsung bisa lanjut intensif German school supaya beneran kalian bagus banget ngomong bahasa Jerman. Gajinya tergantung ya teman-teman, tapi ya sekitar 1.000 sampai 1.500 euro. Tapi jangan khawatir, soalnya di Jerman orang magang atau orang Ausbildung beneran disupport dari pemerintah. So kalian dapat apartemen, dapat rumah yang sangat murah. Kalian dapat apartemen yang student friendly, atau kalian bisa join shared apartment juga. Ya, itu biasa banget di sini, kalian kayak co-living ya. Co-living, so kalian benar nggak usah khawatir. Dan ada beberapa bidang di Ausbildung yang mereka menyediakan asrama buat orang-orang yang Ausbildung di tempat mereka. Khususnya biasanya yang di rumah sakit atau di panti jompo, biasanya mereka ada asrama sendiri, dan asramanya tuh udah layak dan biasanya bagus banget sih teman-teman. Tapi kita bakalan bikin video yang khusus tentang Ausbildung yang sedetail mungkin. Ketika kalian udah lulus Ausbildungnya, congratulations teman-teman, you did it. So kalian langsung bisa lamar kerjaan di Swiss. Dimanapun sebenarnya, tapi ya kita kan khususnya di Swiss. Ya, tapi kalian juga mau seburu-buru. Biasanya setelah kalian lulus Ausbildung, perusahaan yang kalian bikin Ausbildungnya pasti terima untuk jadi karyawan tetap. Ya karyawan tetap teman-teman. So kalian terima aja tuh lowongan kalau masih ada lowongannya. Tapi mostly kayak aku bikin Ausbildung, mostly langsung setelah Ausbildung kalian bisa kerja di situ menjadi karyawan tetap. Tapi kalau kalian nggak sabar banget, kayaknya pengennya kerjanya di Swiss aja, kalian juga bisa apply di Swiss pastinya. Ya sambil kerja di situ bisa apply ke situ ya. Kesempatan kalian lebih besar karena sekarang kalian sudah termasuk di second country, yaitu kalian udah di Europe. Jadi kalau kalian di Indonesia dulu kalian masih third country, negara ketiga, jadi kayak masih jauh banget pilihannya. Tapi kalau sekarang kalian udah di Europe, jadi
kesempatan kalian lebih besar lagi untuk bisa diterima di perusahaan di Swiss tentunya. Apalagi kalian bikin hal seperti itu yang di cabangnya yang aku tadi bilang ya, pasti gampang banget dapat kerjaan. Tapi teman-teman, walaupun kalian penasaran gimana kerja di Swiss, beneran take your time, ambil waktu untuk mencari kerjaan yang paling cocok sama kalian. Soalnya pas kalian udah mulai kerja di situ, itu akan susah untuk ganti-ganti. So, beneran dari awal. Nggak bagus ya buat itu. Iya, juga di Swiss nggak bagus kalau kalian sering ganti-ganti kayak company hopping itu kelihatannya itu nggak bagus buat di Swiss. Itu berarti kalian nggak loyal. Iya, so kalian benar take your time, ambil waktu. Ya. Kalau kalian udah kerja di Swiss, selamat, kalian bisa hidup dan tinggal di Swiss. Tapi pastinya kalian bakal kaget pertama kali tinggal di Swiss karena everything, semuanya mahal. Harganya per 3-4 kali daripada di Jerman. Enggak lupa sih, tapi ya. Tapi ya itu paling yang paling awal kalian akan sadari. So, semangat semuanya, kalian bisa ikutin step-step dari kita. Semoga video ini jelas sekali, bisa buat jadi acuan atau tambahan kalian untuk kiranya kalian mau bagaimana caranya bisa tinggal atau bekerja di Swiss. Kalian bisa pikir-pikir kalian cocoknya program yang mana. Semoga membantu.